Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan berdiskusi kembali membahas bagaimana cara membuat aplikasi telaah RPP yang pada saat ini kita menggunakan patokan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 yang banyak di kalangan masyarakat dikenal istilah RPP 1 lembar, yang esensinya adalah dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ada 3 komponen utama yang harus muncul dalam sebuah RPP. Yang pertama berkaitan dengan tujuan, yang kedua terkait dengan kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat sebelum Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, RPP yang kita punya proses pembuatannya sangat rigid, sehingga biasanya satu RPP dalam satu KD bisa sampai di atas 15 halaman. Kemudian tiba-tiba Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2009 diperbolehkan RPP itu ringkas, singkat, kalau perlu 1 halaman. Tetapi Bapak Ibu, ternyata karena pengalaman masa lalu kita itu rigid dan halamannya banyak, pada saat kita diminta untuk meringkas menjadi 1 halaman atau hanya 3 komponen utama saja, maka pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Jadi kita yang awalnya menceritakan seluruhnya secara detail, kemudian tiba-tiba kita hanya memberikan gambaran umumnya. Untuk itulah perlu rasanya ada suatu alat yang memandu kita, bagaimana yang hanya 3 komponen itu tetapi betul-betul mampu mengguiden pembelajaran, betul-betul yang 3 komponen itu menjadi blueprint pembelajaran kita di kelas. Untuk itu diperlukan alat telaah, yang kali ini kita akan menggunakan alat telaah secara online yang Bapak Ibu cukup memasukkan lewat form, kemudian Bapak Ibu bisa mengambil hasil telaah Bapak Ibu itu lewat email Bapak Ibu. Seperti itu cerita awalnya. Mari kita lihat gambaran bagaimana cara membuatnya. Baiklah, apa saja yang dibutuhkan Bapak Ibu, saya tulis di sini. Yang pertama, nanti kita membutuhkan template telaah. Dalam bentuk buat ini harus kita persiapkan terlebih dulu. Apa saja yang akan kita jadikan instrumen, kemudian dari 3 komponen utama, kemudian kita uraikan dan seterusnya. Kita juga harus mencari literatur sana sini untuk bisa memandu bahwa 3 komponen utama sudah terpetakan di template itu. Kemudian template yang sudah kita buat itu nanti kita upload ke Google Drive. Template yang dari bawah Word itu ekstensinya masih docx. Di Google Drive dia hanya dibaca, kemudian kita simpan dalam bentuk Google Doc. Jadi yang ada di drive kita, di Google Drive kita nanti tidak lagi bentuknya Word, tapi sudah dalam bentuk Google Doc. Kemudian setelah Google Doc sudah terbentuk, kita teruskan dengan membuat Google Form. Jadi urut-urutannya seperti itu. Google Form ini nanti isi-isiannya kita ambilkan dari telaah yang kita buat dari Word itu, kita copy-copy, sehingga nanti
isi antara Google Form yang ditanyakan di Google Form ini nanti sama seperti yang diminta isian dalam template yang sudah kita buat. Setelah Google Form jadi, maka nanti kita eksekusi, kita jadi spreadsheet-nya, Excel-nya, kita jadikan Excel-nya dari hasil isian yang sudah kita buat dengan Google Form itu. Setelah itu, isian yang kita peroleh dari Google Form itu nanti ditangkap oleh spreadsheet. Nah, spreadsheet yang hasil tangkapan ini kita konekkan dengan template yang sudah kita buat tadi. Jadi datanya kita ambil dari spreadsheet, kita tempelkan lagi dengan template, atau istilahnya kalau di Office itu MailMate. Hanya kalau di sini MailMate-nya itu perlu alat bantu namanya add-on-nya itu adalah AutoCAD. Baik Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya template-nya kayak apa dan seterusnya, mari kita buka template-nya. Jadi saya punya template-nya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi template-nya itu instrumen telaah RPP sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Ditanya dari satuan pendidikan dan seterusnya sampai dengan alokasi waktu, petunjuk pengisian ini perlu kita berikan supaya semua pengguna itu nanti bisa melaksanakan atau bisa memakai aplikasi ini. Kemudian nanti cara ngisinya cukup diberi tanda checklist. Hanya tanda checklist itu kalau di Google Form dalam bentuk equation itu tidak ada, dalam bentuk tanda ini, simbol ini, maka nanti kita bisa ganti dengan V. Checklistnya kita ganti dengan V. Kemudian alternatif jawabannya juga bisa kita berikan di situ. Kalau nilainya 4 itu artinya sangat lengkap, 3 itu lengkap, 2 itu cukup lengkap, 1 itu kurang lengkap, seperti itu. Nah, pertanyaannya targetnya ini adalah telaah untuk memandu kita apakah RPP kita sudah sesuai tidak. Karena kalau sudah kita cross checkkan dengan telaah ini, setidaknya RPP yang kita buat memenuhi standar minimalnya untuk bisa menggait kita di dalam mengelola proses pembelajaran di kelas. Karena bagaimanapun juga dengan RPP yang sangat singkat itu, kalau tanpa acuan yang jelas baik dari proses pembuatan ataupun setelah dibuat itu tidak disesuaikan dengan telaah, bisa jadi kita nanti karena sentimen emosi masing-masing, maka tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran sampai penilaiannya bisa jadi tidak sesuai dengan KD yang ditetapkan. Seperti ini semuanya Bapak Ibu. Jadi semuanya bernilai konstan skala Likert 1 sampai 4, yang artinya seperti yang di atas tadi, lengkap sampai dengan yang tidak ada. Jadi yang di sini kurang sampai dengan yang paling lengkap. Ini nanti semuanya skalanya sama 1 sampai dengan 4, meliputi 3 bagian besar, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian, asesmennya. Kemudian Bapak Ibu, nanti inginnya kita semua data itu nanti hanya tercentang 1. Jadi identitas RPP misalkan kalau lengkap berarti 4, yang lain itu berarti kosong. Ini hanya tercentang 1 1 1 1 begitu. Jadi peluangnya dalam 4 pilihan ini nanti peluangnya hanya terpilih 1/4-nya saja, sehingga nanti nilai bisa atau skor bisa dihitung dari banyaknya yang baris ini, kita hitung banyaknya yang bernilai 1 berapa. Misalkan kalau ada 4 yang mendapatkan nilai 1, berarti baris pertama itu adalah 4 dikalikan 1. Baris kedua ini nanti misalkan ada 4, berarti 4 dikalikan 2, dan seterusnya. Kemudian jumlah skor total perolehan itu artinya jumlah dari banyaknya nilai 1
ditambah jumlah nilai banyaknya 2 ditambah nilai banyaknya 3 dan ditambah nilai banyaknya 4. Ini adalah jumlah skor total. Skor total perolehan dari RPP yang kita telaah. Kemudian nanti ketercapaiannya ini nanti diperoleh dari skor perolehan dibagi dengan skor maksimal. Skor maksimal diperoleh dari nilai 4 dikalikan dengan banyaknya butir telaah 13, kemudian dikalikan dengan 100. Berikutnya nilai yang diperoleh itu tadi menjadi ketercapaian yang bisa kita tentukan perumusannya. Kalau dari kurang 55 diberikan bimbingan secara utuh mulai analisis tadi, misalkan yang 56 sampai 70 diperbaiki melalui pendampingan, kurang dari 85 diperbaiki tanpa bimbingan, kemudian kalau lebih dari 86% dapat digunakan setelah disempurnakan. Berikutnya sebelum kita upload untuk template ini kita beri rumusan supaya nanti bisa langsung connect dengan spreadsheet. Caranya adalah tinggal Bapak Ibu menambahi seperti ini. Jadi dari atas kebutuhan yang harus ada isian ini kita isi, misalkan satuan pendidikan, nama sekolah, mapel, jadi selalu dihubungkan dengan simbol seperti ini, jadi simbol lebih kecil sebanyak 2, kemudian nama file dilanjutkan dengan simbol lebih besar, selalu seperti itu semua biar nanti tidak terjadi kesalahan penamaan. Maka semuanya menggunakan nama kecil saja, huruf kecil saja semuanya biar nanti tidak terjadi kesalahan. Jadi semua isian itu kita ganti dengan selalu bentuk apa ini istilahnya lebih kecil sebanyak 2, kemudian isiannya nanti apa, variabel yang kita isikan, kemudian diakhiri dengan lebih besar sebanyak 2 kali. Semuanya diisi seperti itu. Nah, inilah yang nanti siap untuk kita upload ke drive kita. Baik, sekarang kita langsung menuju ke drive kita. Ya, seperti ini, kemudian kita masuk ke drive. Oke. Setelah sampai di drive, Bapak Ibu nanti biar drive Bapak Ibu itu nanti hasilnya bagus, buat saja dalam bentuk folder. Foldernya misalkan saya beri nama saat ini adalah telaah RPP, misalkan seperti itu. Oke, telaah RPP. Nah, di dalam telaah RPP ini kita upload file ini tadi. Kita upload file yang kita punya tadi. Tadi adalah lembar jadi. Oke, yang sudah jadi kita open. Nah, yang kita buka ini nanti setelah terupload ini kita buka, double klik biasa, dan ini masih dalam bentuk Word, belum ke dokumen. Supaya bisa dibaca di Google Dokumen, di atas ini tinggal Bapak Ibu baca. Oke, Google Dokumen. Nah, ini sudah dibaca di Google Dokumen. Ditunggu dulu sampai dengan proses Word dibaca di jadi Google Dokumen. Nama filenya masih tetap seperti tadi. Oke, seperti ini kurang lebih. Oke, seperti ini. Kita lihat sampai bawah apakah semua sudah masuk. Oke, semuanya sudah masuk. Oke, sudah masuk semuanya. Setelah itu baru Bapak Ibu, setelah semuanya masuk, Bapak Ibu tinggal lakukan file simpan sebagai Google Dokumen. Baik, sekarang kalau kita cek, kalau ini nanti sudah, maka saat ini di folder yang kita punya, sekarang ada 2, file dalam bentuk Word dan file dalam bentuk dokumen atau Google Dokumen. Yang satu Google Dokumen, yang satu masih dalam bentuk Word ini W. Berikutnya setelah seperti ini kita akan membuat Google Form-nya. Berikutnya kita membuat Google Form. Oke, Google Form-nya kita buat dulu. Oke, ini adalah instrumen telaah.
Setelah itu kita coba isi satu data saja. Berikutnya kita terima kasih Bapak Ibu, karena terlalu panjangnya durasi untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Kemudian nanti akan saya lanjutkan pada sesi berikutnya pada bagian kedua yang menjelaskan bagaimana menghubungkan template dengan spreadsheet beserta rumus-rumusnya. Dan saya sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang mensupport channel ini. Teman-teman yang belum, monggo silahkan di subscribe, like, dan share. Semoga aplikasi sederhana ini bisa memberikan manfaat kepada banyak teman-teman kita di luar sana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.